Shalom saudara-saudariku yang terkasih, kembali lagi bersama kami STT Trinity Parapat dalam perenungan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur ya Tuhan, buat cinta kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terkhususnya pada hari ini, kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami dapat menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan kepada kita pada hari ini terambil dari Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Saudara-saudari yang terkasih, tema perenungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini yaitu syarat mengikut Yesus. Syarat mengikut Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan ini, kita sering berpikir mengikut Yesus kita pasti mengalami yang namanya kenyamanan, aman, dan segala keinginan kita akan terpenuhi. Namun ketika kenyataan berkata lain, ketika masalah silih berganti di dalam kehidupan kita, doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, bahkan hidup kita terasa berat, sehingga kita menanyakan di manakah Tuhan itu. Kita menyalahkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Namun dalam Matius 16 ayat 24 ini, Yesus justru menyampaikan syarat-syarat yang tidak mudah bagi siapapun yang ingin mengikut Dia. Ini menunjukkan bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah perjalanan yang mudah, yang mulus, tetapi membutuhkan komitmen dan kesetiaan. Dalam renungan hari ini kita akan belajar 3 syarat yang Yesus berikan untuk menjadi pengikutnya. Syarat yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Menyangkal diri berarti menanggalkan keinginan pribadi, kesenangan pribadi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki impian atau keinginan, tetapi kita harus belajar untuk menyampaikan atau menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Dalam Matius 16 ayat 23, Yesus menegur Petrus karena Petrus lebih memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia daripada apa yang dipikirkan oleh Allah. Sama seperti Petrus, kita juga sering lebih mementingkan kenyamanan kita sendiri, kekayaan dan kehormatan daripada hidup di dalam Tuhan. Menyangkal diri berarti bersedia melepaskan segala sesuatu yang dapat menghalangi kita dalam mengikuti Kristus. Syarat yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib. Apa maksud memikul salib? Memikul salib bukan berarti kita harus memikul kayu atau tiang salib seperti yang dipikul Yesus pada waktu ia digiring di Bukit Golgota. Memikul salib adalah kiasan untuk mengalami kesusahan, penghinaan, dan penderitaan. Jadi yang dimaksud Yesus di sini adalah bahwa seseorang yang mengikut Dia bukan saja harus rela dihina, menderita, melainkan rela mati demi Kristus. Berarti di sini ketika kita menjadi pengikut Kristus, banyak sekali tantangan, masalah silih berganti di dalam kehidupan kita, hinaan, bahkan pun kita dikucilkan oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus.
Maka firman Tuhan berkata, jangan takut. Semua dipakai Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Sekalipun kita menderita, Tuhan pasti memberikan kedamaian dalam hati kita dan dalam hidup kita. Maka hidup kita tidak akan sia-sia. Syarat yang ketiga adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti memiliki hubungan yang erat kepadanya, mendengarkan suaranya dan menaati segala perintahnya. Seperti dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Mengikut Yesus di sini juga boleh diartikan menjadi murid. Setelah kita menyangkal diri, memikul salib, maka kita juga harus mengikut Kristus. Dan dalam mengikut Kristus kita dituntut untuk taat dan setia sampai akhir. Mengikut Yesus bukan hanya sekedar datang di dalam gereja, bukan hanya sekedar datang ke gereja atau mengikuti persekutuan, atau mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi benar-benar hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Ini adalah perjalanan yang harus dijalani seumur hidup, bukan hanya sesaat. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, mengikut Yesus bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi itu adalah panggilan yang penuh makna. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus adalah tanda sejati dari seorang murid atau seorang pengikut Kristus. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan kembali bagaimana kehidupan kita selama ini. Apakah kita benar-benar sudah mengikuti Yesus dengan sepenuh hati? Apakah kita siap untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya, meskipun itu berarti harus menyangkal diri dan memikul salib? Yakinlah bahwa hidup kita tidak akan sia-sia ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita mengikuti Kristus, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya, yang taat kepadanya. Biarkan kita hidup terus berjalan di dalam iman, sebab upah kita bukan hanya di dunia ini, tetapi dalam kekekalan bersama dengan Kristus di sorga. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur ya Tuhan, atas anugerah-Mu yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami bagaimana hidup kami di dalam mengikuti Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa di dalam mengikut Kristus harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, terlebih-lebih di dalam menjalani kehidupan kami dalam satu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam kasih dari saya, Juniman Jai Parhusip. Shalom.